Dan saya juga berkomunikasi dengan Ketua DPC PKB, sudah berkomunikasi dengan Ketua DPC Golkar juga. Kemarin hari Minggu juga kita bareng-bareng di Jati, Kecamatan Jati, di Balai Desa, ya, bareng Mbak Bu Nafi juga. Kita juga sudah komunikasi dengan partai lain yang tidak punya kursi di Blora. Tapi ya semua itu tinggal nanti jadi dihitbah dan dinikahkan apa enggak itu nanti di finalnya belum tahu. Tapi seperti itu, Bang. Yang penting saya tetap akan tegak lurus. Artinya syarat yang diberikan oleh DPP akan saya godok di DPC melewati rapat harian partai. Dan mohon doanya Pak Bambang, semoga P3 Blora ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengobati luka di 2024 pemilu Pileg dan Presiden Pilpres kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang memantau dinamika dan potensi kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora periode 2004-2009. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Muhammad Ahmad Faisal Najib, Sarjana Teologi, MSc, yang saat ini menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Blora. Apa kabar, Pak Faisal? Alhamdulillah baik, senior. Pak Faisal ini lahir di Blora 17 Februari 1988, menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Qusinatul Ulum Blora dan S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengurus Cabang IPNU, Ketua Pengurus Cabang Ansor Blora, dan saat ini menjadi Ketua DPC Partai Persatuan Kabupaten Blora. Pernah menjadi anggota DPRD 2019-2024. Nah, Pak Faisal mungkin biar nggak ada yang kelewatan, bisa cerita sendiri perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sadono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin, semoga menjadi manusia kembali fitri, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mungkin masih Syawal lah Bang ya. Belum. Terima kasih. Ya, minal aidin wal faizin. Sebelum saya perkenalkan sesuai yang diperintah oleh Pak Bambang atau disampaikan Pak Bambang. Itu Pak Bambang, saya punya kenang-kenangan di traktir Pak Bambang Sadono dulu. Waktu menjadi Ketua IPNU, waktu saya makan di alun-alun Blora, Pak Bambang Sadono waktu itu anggota DPD sama keluarga makan. Lah barang saya itu mau bayar kok
Pak Bambang Sadono bilang gini, ojo dek, wes dek tak bayar aku. Baik. Saya masih ketua IPNO 2010 Pak Bambang. Ya, 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 ya. Nah, itu satu kenangan saya sama Mas Sadono. Nah, Ya. terus kemudian ketika saya jadi sekarang jadi anggota DPRD Kabupaten Blora, kemudian juga Ketua DPC P3 Kabupaten Blora, ini berawal dari saya diperintah oleh Kiai Muharrar Ali waktu masih kuliah di Khazinatul Ulum untuk menjadi Presiden BEM Khazinatul Ulum pertama. Jadi waktu itu Pak Yai Muharrar ngersake ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Suluddin di Khazinatul Ulum Blora, Bang. Jadi kemudian saya diminta untuk jadi Presiden BEM yang pertama di Khazin. Nah, itulah di tahun 2007 itu. Kemudian sehingga setelah jadi aktivis di kampus, saya akhirnya menjadi ketua organisasi pemuda NU, mulai dari tingkat PAC di Blora Kota sebagai ketua PACI Penuh, Ikatan Pelajar NU, sampai menjadi ketua Ansor Blora Kota. Nah, ini yang kemudian menjadikan saya masuk di panggung politik di Blora. Nggih, dipayoni tegene politik niku awalnya ngonten niku Pak Bambang. Iya, iya, iya. Nggih. Selain memang nggih orang tua kami dan guru kami memang juga di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya mondok di Sarang di Mbah Maimun Zubair, walaupun cuma 2 tahun Pak Bambang. Setelah saya kuliah di Khazin itu, nah kemudian saya pulang, kemudian saya mencoba mencari beasiswa di UGM lewat Kementerian Pemuda, sehingga saya bisa masuk di UGM dapat beasiswa master ya, magister. Nah, setelah itu kemudian saya pulang untuk ikut Pileg di 2019 gitu Bang ceritanya. Singkatnya gitu. Baik, nah sekarang sebagai Ketua P3 Kabupaten Blora, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk P3 di Kabupaten Blora dan pasti itu nanti diproyeksikan untuk menyongsong pilkada. Jadi apa rencananya P3 Blora? Monggo silakan. Oke. Baik, memang pemilu 2024 ini kami memang sebagai Ketua DPC P3 dalam kesempatan ini meminta maaf terhadap hasil dari pemilu 2024 yang mana P3 Blora kehilangan 2 kursinya. Ya. Jadi tinggal 3 kursi yang awalnya 5 kursi. Ya. Dan di beberapa wilayah di Rembang, Grobogan, Semarang, Pasuruan, Kediri, Jombang, hampir di semuanya di wilayah di Indonesia, ini P3 memang terdapat penurunan kursi-kursi. Kemudian juga di DPR RI juga kita sementara ini masih di MK, Pak Bambang. Kenapa saya cerita tentang P3 secara nasional? Karena saya juga kemarin nyalek di RI sama Pak Bambang, sama kemarin itu nyalek di DPR RI. Ya, saya juga melihat suasana P3 di pemilu 2024 ini yang memang kurang baik itu. Ya, saya mohon maaf untuk seluruh warga P3 Blora. Tapi insya Allah nanti untuk memproyeksikan diri di pilkada, ya kita diberi perintah oleh DPP ya per tanggal 22 April kemarin untuk membuka penjaringan atau penerimaan pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati
segera untuk dibuka ya. Jadi sudah ada peraturan organisasinya Pak Bambang yang kemarin sudah disampaikan di rapat konsolidasi dan koordinasi, dan kita akan segera membuka pendaftaran itu. Jadi ya walaupun 3 kursi tapi kan masih bisa berkoalisi kan gitu sama partai lain. Baik, Pak Faisal. Walaupun 3 kursi itu bisa menjadi penggenap. Jadi artinya kalau ada yang kurang, kalau tidak ada tambahannya juga tidak bisa. Jadi artinya ya, betul. bukan berarti tidak berarti. Apalagi kalau konsistensi koalisi Pilpres bisa dilanjutkan. Jadi kan P3 punya potensi untuk berkoalisi dengan PDIP yang suaranya cukup banyak sehingga bisa mengusung calon. Gimana menurut Amin, amin, Pak amin, Faisal? amin. Ya, itu tentu harapan dari P3 ya, Bang. Artinya kalau ada partai lain yang lebih besar kursinya mengajak kita untuk berkoalisi dan memberikan peluang kepada kader kita untuk menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, tentu itu ajakan yang tidak bisa ditolak ya. Tapi kita juga melihat Pak Bambang, jadi memang syarat untuk menjadi calon dari Cagup dan Cawagup P3 Blora itu harus memenuhi 4 syarat. 4+1 lah ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang pertama itu 4 sehat ya. Pertama itu elektabilitas, yang kedua akseptabilitas, ya. Kemudian yang ketiga itu integritas ya. Yang ketiga integritas. Kemudian yang keempat itu isi tas, Bang. Ya, isi tas. Dan yang kelima harus menjadi prioritas partai ya, prioritas dari P3. 4 sehat 5 sempurnanya itu. Ya, Pak Faisal, P3 pernah punya pengalaman yang menurut saya suaranya, kursinya nggak begitu besar, tapi bisa menempatkan wakil gubernur misalnya. Pak Gus Yassin pernah jadi wakil gubernur. Di Blora juga kursinya nggak terlalu besar dibanding yang lain, tapi pernah menempatkan Pak Gunafi sebagai wakil bupati. Jadi artinya kepiawaian atau keberuntungan lobby itu bisa terjadi. Apa yang digambarkan atau mungkin P3 sendiri sudah punya bayangan-bayangan. Oh ya, jadi itu Pak Bambang, benar yang disampaikan Pak Bambang Sadono bahwa memang ada pengalaman di Jawa Tengah dan di Blora ya. Cuman waktu itu memang Pak Abu Nafi dan Gus Yassin itu bukan ditopang ya sebagai calon wakil gubernur dan wakil bupati itu karena popularitas beliau berdua, bukan karena kursi P3 dan bukan karena P3-nya ya sebagai satu faktor ya. Jadi faktor yang melatar belakangi sebenarnya popularitas dan akseptabilitasnya Gus Yassin dan Mbah Abu sendiri waktu itu. Mbah Abu Nafi sebagai mantan ketua NU cabang Blora, kemudian Gus Yassin beliau sebagai putra pendiri pondok pesantren besar di Rembang di Jawa Tengah, yang mana Mbah Maimun Zubir ini ya seorang yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Nah itu yang barangkali menjadi latar belakang. Dan untuk P3 sendiri
ya tentu sangat berpengaruh juga sih, walaupun itu tidak menjadi faktor penentu ya menurut saya. Waktu itu kan yang menjadi mesin partai itu kan, yang menjadi mesin pilkada itu kan santri-santri Gayeng ya, termasuk salah satunya saya sebagai Korkap di Blora. Nah, bisa jadi nanti coba lagi, barangkali ada keberuntungan lagi kan gitu. Ya, kalau melihat peta politiknya, nah jadi P3 pasti harus pintar-pintar ya mencari calon-calon yang kuat, yang artinya simpati atau merasa bisa bekerja sama dengan kader-kader tadi yang punya popularitas, elektabilitas yang tinggi tadi. Nah, menurut Pak Faisal, siapa calon-calon yang sudah merupakan calon kuat yang saat ini muncul di Blora? Oh ya, nggih. Terus engkang di Blora menika yang paling kita lihat ya, dari 4 syarat 5+5 tadi, plus 1 itu yang pertama jelas ya Bupati kita, Bupati Arif Rohman ya, yang pertama yang jelas sudah memenuhi syarat itu ya. Dan saya juga berkomunikasi dengan Ketua DPC PKB, sudah berkomunikasi dengan Ketua DPC Golkar juga. Kemarin hari Minggu juga kita bareng-bareng di Jati, Kecamatan Jati, di Balai Desa ya, bareng Mbak Bu Nafi juga. Kita juga sudah komunikasi dengan partai lain yang tidak punya kursi di Blora. Tapi ya semua itu tinggal nanti jadi dikhitbah dan dinikahkan apa enggak itu nanti di finalnya belum tahu. Tapi itu Bang. Yang penting saya tetap akan tegak lurus. Artinya syarat yang diberikan oleh DPP akan saya godok di DPC melewati rapat harian partai. Dan mohon doanya Pak Bambang, semoga P3 Blora ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengobati luka di 2024 pemilu Pileg dan Presiden Pilpres kemarin. Pak Faisal, sebenarnya kalau partai yang kuat di Blora, PKB dan PDIP, P3 ini mempunyai pintu masuk yang khusus. Dengan PDIP ada emosional pada waktu Pilpres. Dengan PKB, saya kira Pak Muharrar ya, itu bisa menjadi jembatan yang menjembatani kedua ini kan. Nah, jadi artinya peluangnya sudah memungkinkan jalan untuk itu. Nah, kalau menurut Pak Faisal, kira-kira ada berapa pasang calon di Blora ini yang akan muncul? Oh iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi benar, kita dengan partai lain, terutama saya pribadi Pak Bambang ya, misalnya dengan Pak Siswanto di Golkar itu, beliau waktu itu ketua KNPI, saya ketua IPNU, sehingga 2 tahun kita bareng-bareng di Blora. Kita sudah akrab sejak 2010. Kemudian Mas Arif Rohman, Pak Hakim sebagai ketua DPC. Ini Pak Hakim ini setiap tahun ke rumah saya, Bang, karena putra-putra beliau mondoknya di pesantren bapak saya. Semua putra-putra Pak Hakim, Gus Hakim DPC PKB itu. Sehingga kita sudah sejak lama kenal, dan beliau yang wali santri di pondok pesantren ayah saya. Terus kemudian dengan Mbak Tri Yuli, Mbak Eti sebagai bupati, wakil bupati ini juga satu komisi dengan saya di DPRD kemarin sebelum beliau jadi wakil bupati. Dan banyak lagi lah ya semua, termasuk Pak Kokok waktu itu sekarang sebagai ketua Gerindra itu juga saya dulu di MONG juga sebagai ketua IPNU, dibantu terus waktu itu. Nah, ini mungkin menjadi hal yang lebih
bisa bikin lebih mudah komunikasi nggih Pak Bambang nggih. Sehingga semua kemungkinan saya akan membuka seluas-luasnya Pak Bambang. Terus terang kita harus membuka komunikasi yang luas, jangan sampai 1-2 komunikasi aja. Dan nggih niku wau leres panjenengan. Kita harus mencari mencari nasib yang lebih baik. Ya, Pak Faisal, ada nasihat yang baik. Jabatan tidak perlu dikejar, tapi kalau datang ya mungkin tidak baik kalau dihindari. Nah, seandainya Pak Faisal nanti mendapat kesempatan, apa yang diinginkan untuk membangun Blora ke depan, apa yang akan dilakukan? Pertama ya, Blora ini memang kabupaten yang lumayan terisolir ya Pak Bambang ya. Walaupun sekarang jalan-jalan di Blora itu sudah mendapatkan peningkatan, misalnya kayak di jalan Rembang sampai Cepu itu sudah nasional ya, sudah lama juga. Terus kemudian peningkatan status jalan di beberapa jalur atau di ruas jalan provinsi yang kita ingin menaikkan statusnya menjadi nasional. Kemudian juga sudah ada bandara. Cuman yang menjadi masalah adalah bagaimana kita berinovasi ya sebagai governance, sebagai pemerintah kita harus mampu berinovasi. Inovasi itu menjadi hal yang sangat paling urgent menurut saya, karena modal dari pemerintahan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah ya, tentu dengan tambahan-tambahan lain, misalnya kayak dana impres atau DBH migas atau DBH yang lain. Ini yang hampir merata lah, hampir merata sama lah ya. Mungkin nanti yang menjadi perbedaan adalah di hasil PAD-nya kan gitu ya. Nah ini yang menjadi hal yang menurut saya sangat penting, yaitu inovasi menjadi pemerintahan yang pandai melihat peluang geopolitiknya ya. Apakah nanti ada kira-kira ada nggak ya pembangunan prioritas nasional yang bisa kita bawa ke Blora. Proyek prioritas nasional ya yang bisa dibawa di Blora. Nah ini perlu ada inovasi-inovasi untuk mencuri perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tentunya Pak Bambang. Dan yang kedua, lagi-lagi masyarakat meniko kan nyuwune namung dalan Pak Bambang, dalan kalih napa air nggih. Air, jalan itu yang utama nggih. Tentu itu harus ditingkatkan juga. Dan yang ketiga, kita harus membangun good governance di Blora sehingga ada kepastian hukum ya. Masyarakat bisa melihat pemerintahan yang transparan ya. Yang transparan dan pemerintahan yang tentu harus semakin hari semakin baik, bersih, semakin dekat dengan informasi publik yang baik lah ya. Itu yang mungkin beberapa lah dari banyak sekali permasalahan di Blora Bang. Baik. Nah, Gus Faisal terakhir, memang ternyata P3 mengalami penurunan di berbagai daerah. Maka mohon maaf ya, tidak terlalu aneh kalau di pusatnya juga mengalami penurunan. Nah, berangkat dari situ apa yang menjadi pelajaran yang akan dilakukan untuk konsolidasi ulang, untuk sosialisasi ulang, dan medan yang terdekat kan pilkada ini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh P3 di pilkada ini? Nggih.
Leres Bang panjenengan ingkang jenengan ngendikake leres sangat potret di daerah itu menjadi potret nasional. Okay. Kalau melihat melihat suara sah nasionalnya P3 yang di pusat itu 5 juta sekian, hampir 6 juta, dan di daerah itu 8 juta. Ya walaupun ada margin itu biasa ya, tapi tetap turun semua Bang, Pak Bang. Kursi hanya 800 sekian. Nah, pertama yang disampaikan ke kita oleh DPP kemarin, kita harus pertama menjaga konsolidasi dan soliditas ya. Itu yang pertama untuk membangkitkan P3 di pemilu yang akan datang 2029. Kemudian kita harus fair dalam pilkada, dalam menghadapi pilkada ini. Kita sebagai partai yang menengah ke bawah ya, istilah politiknya gitulah ya, kelas bawah, menengah ke bawah, sehingga di papan bawah lah ya, papan tengah, papan bawah lah kalau P3 ini kan sekarang ini ya. Nah, kita harus realistis Pak Bang, harus melihat diri, introspeksi diri dan otokritik buat kita sendiri untuk menghadapi pilkada ini dengan rasional dan realistis, sehingga tadi itu harus mempunyai 5 syarat tadi itu. Caleg, cagup dan cawagup itu harus mendapatkan 5 syarat itu. Kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu ya. Jadi itu yang terkait dengan pilkada sebagai batu loncatan atau sebagai awal kebangkitan P3 di 2029. Kemudian yang terakhir mungkin saya sebagai kader P3 masih sangat semangat untuk memperebutkan ya kemenangan P3 untuk di pilkada dan sekaligus pileg di 2029, dan evaluasinya memang kompleks Bang ya. Masalahnya memang kompleks. Yang paling kita bisa melihat dengan mudah itu kan memang P3 ini kan partai yang sudah dipecah-pecah sejak reformasi sampai sekarang, dan partai yang menggunakan platform Islam, artinya amar ma'ruf nahi mungkar, asasnya Islam dan lambangnya Ka'bah. Nah ini mungkin di masyarakat sekarang yang ini mungkin memang sudah agak ditinggalkan gitulah ya, rasanya agak gimana gitu memang. Sudah harus rebranding ulang Bang, harus rebranding ulang dan harus menemukan ketua umum yang terbaik ke depan menjadi solid di P3 di DPP. Ya seperti itu. Baik. Ya artinya ketum sekarang juga sudah baik Bang. Ya semoga nanti ada solusi terbaik lah, entah siapapun itu ya, yang menjadi ketua umum dan pimpinan lain. Ya baik, kata kunci yang disampaikan Gus Faisal ini adalah rebranding ulang. Ini luar biasa ini. Jadi untuk menyongsong masa depan sudah ada pemikiran-pemikiran yang moderat, berwawasan ke depan, rebranding ulang. Saya kira terima kasih. Ya, saya teringat itu Pak Bang, terakhir saya teringat Prof. Nasir Tamara, dosen saya di UGM. Beliau ini kan wartawan senior Pak Bang ya. Iya. Pendiri Republika dan sebagainya. Beliau dulu di 97 itu menjadi salah satu orang yang pengen rebranding P3. Waktu itu beliau kan P3 juga. Nah, ini ternyata memang benar harus ada rebranding untuk P3 agar didekati oleh masyarakat milenial dan semua masyarakat Indonesia. Seperti itu. Iya. Karena P3 dikesankan sebagai partai kuno. Iya. Baik, terima kasih Pak Faisal. Semangat terus, sukses ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.